Bab 1102. 3 Penatua Tertinggi Sekte Wendao. Sekte Wendao mengira bahwa mereka menyendiri sehingga bisa mendominasi segalanya, dan memperlakukan serta menghancurkan mereka seperti semut, tetapi saat seseorang bahkan mengabaikan hidupnya, tidak peduli seberapa kuatnya, itu juga tidak ada gunanya. Penatua Sun, apa yang harus dilakukan? Di alun-alun Sekte Wendao, semua orang yang kembali dengan terburu-buru menatap ke arah Cendro Sun. Bunuh mereka semua, kata Cendro Sun dengan tatapan yang tajam. Tidak peduli apakah mereka menyerah atau tidak, jangan sisakan satu pun. Baik. Banyak sesepuh bergegas kembali ke sekte, dan situasi yang kacau tiba-tiba berbalik. Bahkan jika para narapidana tidak takut mati, tetapi perbedaan kekuatan mereka terlihat dengan jelas. Di depan para sesepuh elit itu, mereka sama seperti tahu yang lembek. Di atas langit, raungan menjadi lebih kuat dan kuat. Beberapa master sejati itu telah bertarung saat ini. Ada 3 lagi di sini. Sial, kenapa berlari sampai sini? Sementara Erikin dan lainnya diselimuti oleh seberkas cahaya, dan banyak kultivator Sekte Wendao yang langsung menyadari perbedaannya. Jika aku bilang token kami rusak, apa kalian percaya? Kata Erikin sambil tersenyum. Apa kamu memperlakukan kami sebagai idiot? Mati sana. Kultivator itu tersenyum sinis dan menyerang dengan pedangnya. Erikin menggelengkan kepalanya. Kemudian, segel kuno Raja Dewa meledak di lengannya dan berubah menjadi aliran bergejolak dari energi vitalitas, lalu menghantam dan mengguncang para kultivator itu hingga terbalik dan muntah darah. Buka formasi, ayo pergi. Sebelum para kultivator itu sempat menyusul, Erikin langsung menepak formasi itu dengan telapak tangannya, lalu mengaktifkan formasi teleportasi, dan sosok mereka bertiga pun perlahan menghilang. Pergi dan beritahu sesepuh, ada 3 orang di sini yang pergi ke pinggiran, kata kultivator yang memuntahkan darah itu sambil memanggil orang. Di luar, suara gemuruh terus berbunyi, dan teriakan serta jeritan terus terdengar. Gunung belakang Sekte Wendao sudah seperti lembah kosong saat ini. Anggota Sekte Wendao telah menjadi mayat, dan semua narapidana telah pergi. Bahkan Periping juga memanfaatkan kekacauan itu untuk menggunakan taktik ilusi untuk memikat segelintir narapidana dengan kultivasi tingkat tinggi, dan entah pergi kemana. Hanya Kenny Zhao yang masih duduk di belakang gunung. Jika ada yang masih di sana, mereka pasti kaget. Tindakannya kali ini seakan tidak ingin kabur sama sekali. Tiba-tiba terdengar suara langkah di penjara bawah tanah yang hancur di belakang gunung. Seorang pria muda berpakaian hitam berjalan perlahan dari gedung yang runtuh. Dia memiliki wajah yang biasa dan ekspresi yang tenang. Langkah kakinya tidak tergesa-gesa, seperti tidak memperhatikan kekacauan di sekitarnya. Jika Erikin ada di sini, dia pasti akan terkejut. Pemuda berpakaian hitam itu sebenarnya adalah mayat yang dia bawa sebelumnya untuk memikat jiwa yang tersisa. Kamu masih di sini. Pemuda berpakaian hitam itu sedikit mengangkat alisnya saat melihat Kenny Zhao. Apa kamu tidak lari? Kamu sudah lama bangun, kan? Bukankah kamu juga tidak pergi? Kata Kenny Zhao dengan ringan. Haha, aku butuh waktu untuk mendapatkan kembali kekuatanku. Kamu tidak pergi karena itu, kan? Pemuda berpakaian hitam itu menatap Kenny Zhao dengan penuh minat. Dia tidak tinggi dan hanya 160-an meter, tetapi Kenny Zhao hampir 3 meter, dan dia bisa berjongkok di sampingnya tanpa tekanan. Saat berbicara, pemuda itu mengulurkan tangannya dan menekan tanah, seolah-olah menunjuk sesuatu di bawah tanah. Keterkejutan melintas di mata Kenny Zhao, dan dia mengamati pria muda itu dalam-dalam. Kamu bahkan masih tahu benda itu? Aku sekarang semakin penasaran siapa kamu. Siapa aku? Pemuda berpakaian hitam itu menyeringai dan berkata, aku adalah jiwa yang tersisa di tubuhmu, cepat sekali kamu sudah melupakanku.
Lupakan saja jika kamu tidak ingin mengatakannya. Kamu tidak perlu berbohong padaku. Kenny Zhao tersenyum sinis dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku telah bertarung dengan jiwa yang tersisa itu selama beberapa tahun, dan ada beberapa peleburan jiwa satu sama lainnya. Begitu memasuki tubuhmu, jiwa itu akan dibunuh olehmu, jadi siapa sebenarnya kamu? Monster tua yang bisa tinggal di wilayah rahasia Kaisar Iblis selama ratusan tahun, tapi berpura-pura mati. Apakah kebangkitan kali ini hanya untuk menelan sisa jiwaku? Haha, siapa aku? Sebenarnya aku juga tidak ingat lagi. Saat mendengar itu, pemuda berpakaian hitam itu langsung tertawa beberapa kali. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bocah sepertimu memiliki pikiran yang dalam. Sayangnya, kamu terlalu banyak berpikir. Aku benar-benar terluka parah dan harus bersembunyi di wilayah rahasian Kaisar Iblis, dan kemudian menunggu kesempatan. Hanya saja tidak disangka anak itu membawaku keluar dan memberiku kekuatan astral yang paling aku butuhkan. Sejujurnya, aku bisa bangun, tapi aku benar-benar harus berterima kasih padanya. Jadi kebangkitan kali ini, aku berencana untuk menelan temanmu sebagai ucapan terima kasih, tapi tampaknya aku tidak memiliki kesempatan itu lagi, kata pemuda berpakaian hitam sambil menjilat mulutnya yang merah. Kebaikan dibalas dengan kejahatan memang sesuai dengan karaktermu sebagai iblis jahat, tapi kamu belum menjawabku. Apakah kamu iblis ratusan tahun yang lalu atau kultivator jahat dari dunia dewa, kata Kenny Zhao dengan sinis. Namaku tidak penting, bahkan aku sendiri sudah lupa. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku dan kamu adalah teman dan bukan musuh. Singkirkan apa yang ada di belakangmu itu. Pemuda itu bangkit dan berjalan mundur beberapa langkah, seolah sedang mencari tempat tertentu. Yah, sudah boleh di sini. Oke, kita sudah selesai berbicara, dan aku juga harus pergi sekarang. Sampai jumpa. Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum pada Kenny Zhao. Dia menunjukkan jari telunjuknya dengan kuku tajam dari lengan bajunya dan menggambar tanda di tanah untuk membentuk formasi yang aneh. Setelah itu, dia berbalik ke arah Kenny Zhao dan melambaikan tangannya. Formasi itu tiba-tiba dipenuhi dengan asap hitam dan menutupi seluruh tubuh pemuda itu. Ketika asap itu menghilang, pemuda itu sudah menghilang tanpa jejak. Ekspresi Kenny Zhao menjadi suram, dan aura di ujung jarinya berangsur-angsur menghilang di belakangnya. Pemuda itu kelihatannya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi kekuatan kultivasinya pasti ada fase distraksi, dan jelas belum sembuh total. Bahkan dirinya saat ini pun bisa merasakan tekanan. Meskipun aku lolos dari lahir kali ini, tetapi dunia tampaknya benar-benar berbeda dari masa lalu. Kenny Zhao menghela napas dan bangkit. Keduanya tangannya berada di punggungnya, dan dia bahkan berjalan perlahan ke penjara. Di saat yang sama, Eric Qin seperti merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba melihat ke arah cakrawala, dan tirai cahaya sekte Wen Dao itu sedikit bergetar saat ini. Sebuah kabut hitam melayang keluar, tetapi langsung kembali normal setelah itu. Tapi pada saat berikutnya, roh iblis Fu di dalam tubuh Eric Qin bergetar dengan hebat. Ada apa? Kata Eric Qin sambil mengerutkan keningnya. Aku merasakan aura yang familiar. Bukan dunia ini, tetapi aura dunia dewa. Sepertinya ada sesuatu yang melibatkanku. Sangat mengerikan, tetapi aku tidak bisa mengingatnya. Iblis Fu menggigil, dan butuh waktu lama untuknya perlahan-lahan menjadi tenang. Lalu apa yang terbang keluar itu? Eric Qin juga mengerutkan keningnya. Selain itu, kenapa sampai sekarang hanya Cendro Sun dan yang lainnya yang muncul, tetapi kepala sekte masih belum muncul? Eric Qin samar-samar merasa tidak tenang, dan perasaan krisis itu menjadi semakin kuat. Saat ini, tempat yang sangat tersembunyi di sekte Wen Dao, di wilayah rahasia. Reiki yang tebal dalam ruang seperti negeri dongeng.
Kabut putih mengalir di sekitar seperti seekor naga yang melayang-layang, dan tempat penangkal itu menjadi berbeda. Di atas bukit di samping, mata air yang mengalir ke bawah jernih dan tembus cahaya, dan percikan air itu benar-benar membawa reiki yang kuat. Sementara di kejauhan terdengar suara piano yang lembut dengan ritme yang misterius. Pada saat ini, beberapa sesepuh yang tampak gugup sedang berlutut di depan 3 batu biru. Batu besar di depan mereka ada 3 tetua yang terlihat sangat tua yang sedang duduk bersila. Mereka bertiga duduk dengan mata tertutup, dan aliran udara reiki yang setebal tangki air terus berputar-putar di atas kepala mereka. Mereka adalah 2 laki-laki dan 1 perempuan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.